Sihir Jens Rapen ketika balas cibiran dengan amukan di Piala ASEAN Cup U23. Siapa Brandon Schooneman? Bek timnas Indonesia U23 berdarah Jerman yang pasti bahasa Jawa. Sejarah tercipta untuk pemain timnas Indonesia. Dulu dicibir, keputusan Elkan Bagot tolak timnas Indonesia kini banjir pujian. Standar tinggi Kelvin Verdong, ogah main di klub ecek-ecek. Jay Ijes ikut TC Venezia. Apakah resmi bertahan di Venezia? Sihir Jens Rapen ketika balas cibiran dengan amukan di Piala ASEAN Cup U23. Jens Rapen mengamuk di ajang Piala ASEAN Cup U23 saat melawan Brunei Darussalam. Jelang turnamen, penyerang berusia 19 tahun itu dihantam cibiran usai meninggalkan Eropa dan memilih Bali United. Media Vietnam, Pha Phuoc, bahkan menyebut keputusan pemain ini untuk bermain di liga lokal sebagai langkah mundur. Tak hanya itu, media tersebut juga menilai sepak bola ASEAN memang sedang menggiurkan secara finansial. Dengan iming-iming gaji tinggi, jaminan bermain, dan status sebagai bintang, banyak yang memilih jalan pintas. Bandingkan dengan Jepang dan Korea Selatan yang justru sejak dini mengirim pemain mudanya ke Eropa. Mereka membangun dari bawah, pelan tapi pasti. Hasilnya nyata, masuk 16 besar Piala Dunia 2018 dan 2022. Namun, Rapen membuktikan cibiran itu dengan performa ciamik di atas lapangan. Striker kelahiran Dordrecht, Belanda itu mencetak double hat-trick alias 6 gol dalam laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jens Rapen mencetak gol pada menit ke-2, 9, 31, 33 dan lewat titik penalti pada menit 41 dan tambahan gol di babak kedua. Sejarah tercipta untuk pemain timnas Indonesia. Jens Rapen menggila di babak pertama pertandingan timnas Indonesia. Pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, timnas Indonesia unggul 8-0. Jens Rapen mencetak 6 gol ke gawang Brunei Darussalam. Dihimpun dari sejumlah sumber, Iswadi Idris mencetak 5 gol dalam satu laga saat timnas Indonesia menang 9-1 atas Vietnam Selatan. Pertandingan timnas Indonesia versus Vietnam Selatan berlangsung pada 2 Mei 1971. Pertandingan itu berlangsung di Dongdaeum Stadium Seoul, Korea Selatan di ajang Piala Presiden Grup A. Selain Iswadi Idris yang mencetak 5 gol, 4 gol timnas Indonesia lainnya dicetak Jakob Syihasale dan Abdul Qadir. Sebelum dipecahkan oleh Jens Rapen, dari total 28 pencetak hat-trick timnas Indonesia, hanya Iswadi Idris dan Sotijipto Swintoro yang mencetak 5 gol dalam satu pertandingan. Siapa Brandon Schooneman? Bek timnas Indonesia U23 berdarah Jerman yang pasti bahasa Jawa. Brandon Schooneman merupakan bek muda timnas Indonesia U23 yang menyita perhatian di ajang Piala AFF U23 2025. Lahir di Malang pada 9 Maret 2005, pemain berdarah Jerman bertinggi 187 cm ini dikenal sebagai sosok tangguh di lini belakang Garuda Muda. Kemampuannya bermain sebagai bek tengah maupun gelandang bertahan membuatnya fleksibel dan menjadi opsi berharga bagi pelatih. Brandon mengawali karir di SSB Putra Gemilang dan Ricky Nelson Academy sebelum bergabung dengan PSIS Semarang U20 pada 2021. Setelah sempat membela Persis Solo U20, ia kembali ke PSIS dan akhirnya mencatatkan debut di Liga 1 saat berusia 17 tahun. Pengalaman itu memberikan jam terbang penting sebagai peminjaman ke Persipura Jayapura
di Liga 2 musim 2023-2024. Pada Januari 2025, Arema FC resmi mengontrak Brandon selama 2 tahun sebagai bagian dari regenerasi lini pertahanan klub. Meskipun menit bermainnya bersama Arema FC masih terbatas, Brandon tetap menjadi sorotan karena kerja keras dan konsistensinya dalam latihan. Hal itu terbukti ketika ia mendapat panggilan dari pelatih Gerald Vandenberg untuk memperkuat timnas U23 di Piala AFF 2025. Pemanggilan tersebut menjadi bukti bahwa etos kerja dan sikap disiplin tak kalah penting dari statistik di lapangan. Brandon sebelumnya juga pernah masuk dalam skuad timnas U20 di era Sinteyong meski tidak tampil di Piala Asia U20 2023. Sebagai anak dari pelatih sepak bola Timo Schönemann, Brandon tumbuh dalam lingkungan yang dekat dengan dunia sepak bola. Menariknya, meski memiliki darah Jerman, ia lebih fasih berbicara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, memperlihatkan kedekatannya dengan budaya lokal. Ia memilih posisi bek berseberangan dengan ayahnya yang dulu merupakan seorang penyerang, menunjukkan pemahaman statistik sejak dini. Dulu dicibir, keputusan Elkan Bagot tolak timnas Indonesia kini banjir pujian. Keputusan Elkan Bagot untuk tidak bergabung dengan timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 sempat menjadi perbincangan dan cibiran. Namun, keputusan itu perlahan mulai memunculkan apresiasi di tengah bursa transfer menjelang bergulirnya Super League 2025-2026. Sebelumnya, menurut laporan, Patrick Kluivert selaku bagian dari tim kepelatihan timnas Indonesia telah menghubungi Elkan untuk menanyakan kesiapan fisiknya. Namun, bek berusia 22 tahun tersebut memilih untuk tetap bertahan di klubnya dengan alasan ingin memulihkan performa setelah mengalami cedera panjang. Tak hanya itu, keputusannya menolak panggilan dari pelatih Sinteyong saat timnas berjuang di playoff Olimpiade justru membuatnya kehilangan kepercayaan dari sang pelatih. Bahkan, ketika pelatih Patrick Kluivert mencoba memanggilnya kembali, Bagot masih memilih fokus bersama klubnya. Meski menolak panggilan kali ini, bukan berarti Elkan menutup kemungkinan untuk kembali memperkuat timnas Indonesia di masa mendatang. Kini, kabar baik datang untuk bek andalan timnas Indonesia, Elkan Bagot, yang kini memiliki momentum emas untuk berebut satu tempat utama di skuad Ipswich Town. Sebuah peluang yang sangat dinantikan ini terbuka lebar setelah dua pesaingnya di posisi bek tengah secara resmi hengkang pada bursa transfer musim panas ini. Angin segar ini berembus tepat setelah Elkan Bagot kembali ke Ipswich Town. Peluang emas ini terbuka lebar setelah Ipswich Town kehilangan dua bek tengah sekaligus dari skuad mereka. Kepergian dua pemain ini secara langsung mengurangi persaingan di lini pertahanan dan membuka jalan bagi Bagot untuk unjuk gigi di kompetisi divisi Championship yang sangat menuntun. Warganet juga membandingkan kondisi dua pemain muda naturalisasi yakni Jenis Rapen dan Rafael Struijk yang memilih berkarir di sepak bola Indonesia. Standar tinggi Kelvin Verdong, ogah main di klub ecek-ecek. Pemain timnas Indonesia Kelvin Verdong buka suara perihal rumor yang menyebut bahwa dirinya akan pindah dari NEC Nijmegen ke FC Utrecht. Di bursa transfer musim panas ini, Kelvin Verdong menjadi salah satu pemain abroad Indonesia yang dirumorkan akan pindah klub. Jika Kelvin Verdong pindah tentu jadi kerugian tersendiri bagi NEC. Pasalnya, Verdong termasuk pemain yang cukup konsisten musim lalu. Dalam 36 laga yang dijalaninya, bek kiri timnas Indonesia itu menyumbang 1 gol dan 1 assist. Performa impresifnya membuat Verdong masuk dalam daftar kandidat bek kiri terbaik di Liga Belanda. Tak heran jika rumor kepindahannya ke klub lain mulai beredar, termasuk ke FC Utrecht. Namun,
Pemain 28 tahun itu dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak tertarik untuk pindah ke klub yang dianggap setara. Menurut Verdonk, saat diwawancarai oleh salah satu media Belanda, ia tak mau pindah ke klub yang levelnya setara dengan FC Utrecht. Ditegaskan oleh Verdonk, sampai saat ini ia belum pernah berkomunikasi dengan pihak FC Utrecht. Secara tersirat pun, Calvin Verdonk mengatakan bahwa ia ingin pindah jika salah satu 3 besar klub Eredivisie memanggilnya. Penegasan dari Verdonk ini seolah menunjukkan bahwa ia tidak akan mengikuti langkah sejumlah pemain abroad yang ramai-ramai pindah ke Liga Indonesia. Sementara itu, rumor kabar kepindahan Verdonk ke Utrecht memang belum memiliki dasar yang kuat. Jay Ijes ikut TC Venezia. Apakah resmi bertahan di Venezia? Jelang musim baru 2025-2026, Venezia mulai bersiap agar mendapatkan hasil maksimal di Serie B Italia. Klub berjuluk I Lagunari tersebut melakukan TC musim panas di Valsede, Italia yang dijadwalkan pada 13-27 Juli 2025. Pelatih Venezia, Giovanni Strova, telah memanggil beberapa pemain usai liburan musim panas mereka. Menurut laporan dari tuttovenezia-sport.it, Strova memanggil sejumlah pemain Venezia untuk menjalani pemusatan latihan tersebut. Lalu, apakah Strova juga memanggil bek timnas Indonesia Jay Ijes? Ya, seperti diketahui, Jay Ijes saat ini diminati sejumlah klub dari Italia, Inggris hingga Prancis. Walaupun menjadi incaran pada bursa transfer musim panas, Jay Ijes tetap termasuk dalam daftar pemain yang dipanggil Strova untuk pemusatan latihan Venezia. Bek berusia 25 tahun tersebut kembali masuk ke dalam skuad utama di bawah asuhan pelatih Giovanni Strova. Bahkan, kapten timnas Indonesia ini telah membagikan momen berlatih via Instagram pribadinya. Sedangkan, Venezia sendiri total ada 30 pemain yang dipanggil, terdiri dari kiper, bek, gelandang, dan penyerang. Nah, dengan ikutnya Jay Ijes TC bersama I Lagunari, apakah ia resmi bertahan? Hal tersebut memang belum bisa dipastikan untuk saat ini. Pasalnya, jendela bursa transfer memang masih akan terbuka sampai Agustus 2025 mendatang. Apalagi, bek 25 tahun ini sedang diincar banyak klub berbakat berkat performa solidnya. Pemain Malaysia bidik juara Piala AFF U23 2025. Kami pernah sukses di Indonesia. Gelandang bertahan timnas Malaysia U23 Muhammad Abu Khalil menyebut Piala AFF U23 2025 dengan penuh kepercayaan diri. Bahkan, Muhammad Abu Khalil memasang target tinggi untuk meraih gelar juara dalam turnamen yang akan digelar di Indonesia. Semangat pemain Harimau Malaya Muda semakin membara karena sejarah yang tercipta saat Malaysia tampil di turnamen yang digelar di tanah air. Salah satu pencapaian manis terjadi saat timnas Malaysia U19 berhasil menjadi juara Piala AFF U19 2022. Pada waktu itu Malaysia menaklukkan timnas Laos U19 dengan skor 2-0 di partai final yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Rasa percaya diri Muhammad Abu Khalil juga semakin besar berkat pengalaman di luar negeri. Pemain yang saat ini berusia 20 tahun itu sempat mencicipi atmosfer kompetisi di Jepang bersama FC Osaka dan di Thailand bersama Nakhon Pathom. Kini, ia memperkuat Selangor FC di Liga Malaysia dan percaya pengalamannya bakal membantu tim. Dengan bekal pengalaman internasional dan kebersamaan yang terjalin sejak level usia muda, Abu Khalil dan rekan-rekannya optimistis dapat memberikan penampilan terbaik di Piala AFF 2025. Bantah lirik Marcelino dan Rafael Struijk ke timnas U23, ini sikap Gerald van den Berg. Pelatih timnas Indonesia U23 Gerald van den Berg membantah dirinya ingin membawa Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand untuk Piala AFF U23 2025. Menurutnya, kedua pemain tersebut fokus bersama tim senior.
Skuad Garuda Muda berada di grup A bersama dengan Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Dari nama-nama yang dibawa skuad Garuda Muda ada beberapa langganan tim nasional. Di antaranya Doni Tri Pamungkas yang konsisten di sisi kiri pertahanan serta Kadek Ariel Priyatna, bek tangguh yang kembali dipercaya mengisi jantung pertahanan. Tidak banyak pemain naturalisasi dipanggil kecuali Jens Rapen yang baru-baru ini diresmikan sebagai pemain anyar Bali United. Gerald Vandenberg puas dengan pilihan pemainnya saat ini. Ia yakin semua bisa menunjukkan kemampuan terbaik saat Piala AFF U23 nanti. Banyak dikritik, ini dampak positif Jens Rapen dan Rafael Struijk bela klub Indonesia. Langkah Jens Rapen dan Rafael Struijk memilih berkarir di Liga 1 musim 2025-2026 menuai banyak sorotan. Meski dihujani kritik, keputusan keduanya dianggap tak sepenuhnya bakal berdampak negatif. Ada beberapa aspek yang dianggap justru bakal membantu karir kedua penyerang muda keturunan Belanda itu. Meski demikian, kualitas dan kerja keras Rafael Struijk dan Jens Rapen yang pada akhirnya bakal membantu bakal seperti apa masa depan keduanya di dunia sepak bola profesional. Kepindahan Rafael ke Dewa United dan Jens Rapen ke Bali United, kemungkinan mereka bermain reguler karena aturan wajib main bagi pemain U23 di kompetisi domestik. Dengan regulasi yang mengharuskan pemain muda bermain minimal 45 menit, keduanya berpotensi mendapatkan menit bermain yang stabil untuk perkembangan karir mereka. Jika performa mereka konsisten dan memikat pelatih, menit bermain bisa bertambah secara alami tanpa harus tergantung pada regulasi semata. Tak menutup kemungkinan, penunjukan pelatih-pelatih tersebut juga menjadi bagian dari rencana jangka panjang yang selaras dengan strategi timnas Indonesia. Dengan bermain di klub Indonesia, pemanggilan Struijk dan Rapen ke timnas Indonesia U23 akan jauh lebih mudah. Hal ini menjadi solusi efektif mengingat seringnya hambatan administrasi saat keduanya masih bermain di luar negeri. Dalam 2 tahun ke depan, timnas Indonesia menghadapi agenda padat seperti SEA Games 2025, Piala Asia U23 dan kualifikasi Olimpiade 2028. Kehadiran mereka di kompetisi lokal memungkinkan pelatih timnas merancang strategi lebih matang dan realistis. Kini, opsi penempatan pemain keturunan di dalam negeri bisa menjadi langkah strategis yang lebih fleksibel. Dampak lainnya adalah meningkatnya kualitas kompetisi Liga 1. Kehadiran pemain muda yang pernah merumput di Eropa seperti Struijk dan Rapen berpotensi menjadi inspirasi dan tolak ukur bagi para pemain muda lokal. Demi target tinggi di Piala Dunia U17 2025, Timnas U17 Indonesia bakal gelar TC dan uji coba di Spanyol. Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto buka suara soal perkembangan terkini pemusatan latihan anak asuhnya selama di Bali. Pemusatan latihan bakal digelar pada 7 Juli sampai 10 Agustus 2025 untuk mempersiapkan diri menuju ajang Piala Dunia. Ajang tersebut bakal digelar pada 3 sampai 27 November 2025 di Qatar. Nova Arianto selaku pelatih bakal membangi sesi pemusatan latihan di Bali menjadi 2 bagian. Pada pekan pertama, Nova Arianto fokus mengasah kemampuan fisik para pemain Garuda Asia dan menggelar latihan di lapangan Samudra Kuta Bali. Lalu para pemain bakal hijrah ke Bali United Training Center di Pantai Purnama Gianyar, Bali. Soal laga uji coba, Nova Arianto mengaku tidak akan digelar di Bali dan masih menunggu kabar dari PSSI. Namun, sang pelatih mengkonfirmasi bahwa Timnas U17 Indonesia bakal menggelar pemusatan latihan di Spanyol pada bulan September 2025. Tak hanya TC, Timnas U17 Indonesia bakal menggelar 3 laga uji coba di Spanyol.
Nova Arianto mengaku bahwa PSSI belum memberikan target secara khusus di Piala Dunia U17 2025. Namun, ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut optimistis anak asuhnya bisa mencapai target tinggi di Piala Dunia U17 2025. Dirinya meyakini timnas U17 Indonesia bisa lolos dari fase grup. Pemain keturunan Indonesia 18 tahun dari klub raksasa calon rebutan 5 negara, bapaknya legenda Napoli. Kabar gembira datang dari PSV Eindhoven. Setelah mereka resmi memperpanjang kontrak baru, salah satu pemain diaspora muda berbakat, Jaden Noah de Guzman. Dengan perpanjangan kontrak ini, Jaden akan terus mengenakan seragam PSV Eindhoven hingga Juni 2028. Memperkuat lini tengah klub raksasa Belanda tersebut dan menarik perhatian timnas Indonesia. Jaden Noah de Guzman yang baru berusia 18 tahun menunjukkan potensi besar sejak debut profesional bersama Jong PSV Eindhoven pada Oktober 2023. Kontrak baru ini tidak hanya mengamankan masa depannya di PSV Eindhoven, tetapi juga membuka peluang bagi timnas Indonesia untuk mengamankan salah satu pemain diaspora potensial mereka. Menariknya, Jaden Noah de Guzman bukan sekedar pemain muda biasa. Ia memiliki latar belakang multinasional yang membuatnya eligible membela 5 negara berbeda. 5 kewarganegaraan yang dimiliki Jaden Noah de Guzman meliputi Belanda, Indonesia, Kanada, Filipina, dan Jamaika. Dengan kontrak baru di PSV Eindhoven, perjalanan karir internasional Jaden menjadi sorotan berbagai federasi sepak bola, termasuk timnas Indonesia yang tengah gencar mencari pemain diaspora bertalenta. Keberadaan pemain diaspora seperti Jaden Noah de Guzman menjadi fokus utama PSSI dalam membangun timnas Indonesia yang lebih kuat. PSV Eindhoven memberikan tempat bagi Jaden Noah de Guzman untuk berkembang secara teknis dan taktis, membuatnya semakin siap jika suatu saat menerima panggilan dari timnas Indonesia. Jaden Noah de Guzman memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak keluarganya. Hal ini membuatnya memenuhi syarat FIFA untuk memperkuat timnas Indonesia, sekaligus menjadi salah satu pemain diaspora yang berpotensi membawa perubahan signifikan. PSV Eindhoven akan menjadi tempat terbaik bagi Jaden Noah de Guzman menempa diri sebelum menentukan masa depan internasionalnya.